Info banjir di lintas timur Sumatera dan Riau hari ini. Banjir terjadi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau hingga menggenangi jalan lintas timur Sumatera. Banjir karena luapan air Sungai Kampar, sejak tanggal 11 Maret hingga tanggal 13 Maret tahun 2025 tak kunjung surut bahkan semakin tinggi. Menurut Kepala Polsek Pangkalan Kerinci AKP Tatit Rizkian Hanafi, banjir terjadi di 3 titik utama. Pertama, di kilometer km 83 Pangkalan Kuras dengan ketinggian air 50-55 cm, km 80 dan km 76-78 di Pangkalan Kerinci dengan genangan 25-30 cm. Akibat kejadian itu ribuan kendaraan yang hendak mudik lebaran terjebak macet. Serta beberapa kendaraan roda 2, roda 4 bahkan truk tenggelam dan hanyut tersapu arus deras. Seperti yang terlihat dalam video, nampak puluhan kendaraan terguling akibat nekat menerjang banjir. Selain ruas jalan banjir juga merendam ribuan rumah di Kabupaten Pelalawan hari ini sejak kemarin hingga kini tanggal 13 Maret tahun 2025. Ketinggian air 1 hingga 3 meter, banjir ini terparah mengakibatkan akses jalan terputus serta perekonomian lumpuh. Warga pun terpaksa harus menyewa perahu untuk menyelamatkan harta bendanya. Saat ini sebanyak 24 sekolah yang terdampak banjir pada 5 kecamatan di Kabupaten Pelalawan, Riau yakni Pangkalan Kerinci, Langgam, Pelalawan, Ukui, dan Teluk Meranti terpaksa diliburkan. Banjir di sekitar daerah aliran Sungai Kampar itu membuat banyak sekolah terendam air, bahkan sampai masuk ke ruang kelas. Karena banjir, sekolah-sekolah di bantaran Sungai Kampar sudah diliburkan, aktivitas belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdikbud, Pelalawan Leonardo. Kecamatan Pelalawan menjadi yang paling parah terdampak, dengan 17 sekolah di sejumlah desa harus diliburkan. Beberapa di antaranya adalah 2 SD dan 1 TK di Desa Sering, serta 1 TK, 2 SD, dan 2 SMP di Kelurahan Pelalawan. Meski demikian, pihaknya mengimbau agar kegiatan belajar tetap berjalan, terutama dengan memanfaatkan sistem daring bagi daerah yang memiliki akses internet dan listrik yang tidak terhambat oleh banjir. Ia juga menekankan pentingnya menyesuaikan kurikulum pembelajaran agar siswa tetap bisa mengejar ketertinggalan, terutama untuk siswa kelas 6 yang akan menghadapi ujian akhir sekolah dan bagi siswa kelas 1 hingga V yang dalam waktu dekat akan mengikuti ujian semester. Untuk wilayah yang internetnya tidak stabil atau listrik padam, kami sarankan para guru untuk memberikan tugas kepada siswa sesuai dengan materi yang telah dipelajari, pungkasnya, H2. Saat ini kendaraan roda 2 dan sedan dianjurkan untuk tidak melintas karena genangan cukup dalam. Hanya kendaraan besar yang bisa melintasi jalur ini, kata Tatit, Kamis, 13/3. Polisi pun terpaksa memberlakukan sistem buka tutup arus lalu lintas di Jalintim. Hal ini menyebabkan antrean kendaraan mencapai 500 meter hingga 1 km dari arah Kerinci maupun Sorek. Sejumlah kendaraan kecil memilih menggunakan jasa towing, sementara sepeda motor dapat naik truk atau sampan sebagai alternatif. Ini terjadi dalam beberapa hari terakhir karena curah hujan tinggi. Selain itu, hal ini juga imbas dari dibukanya pintu pelimpah waduk pembangkit listrik tenaga air Koto Panjang, Kabupaten Kampar, yang menyebabkan tinggi air permukaan Sungai Kampar bertambah hingga menggenangi jalan. Menurut AKP Tatit, pengalihan jalur tidak memungkinkan karena Jalintim merupakan jalan utama. Untuk itu, pengendara yang tetap melintas diimbau untuk berhati-hati dan mematuhi arahan petugas. Kami meminta pengendara bersabar dan tidak saling mendahului agar lalu lintas tetap tertib, tuturnya.